Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Perkenalkan, nama saya Ilman Nafi'an. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Beladu, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 dengan menggunakan refleksi model 4P. Yang pertama, peristiwa, yang kedua, perasaan, yang ketiga, pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan ke depan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah bahwa pembelajaran yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru haruslah berpihak pada murid, di mana guru berperan dalam menuntun atau membimbing tumbuhnya kodrat yang ada pada murid. Guru harus bisa menjadi teladan bagi murid, mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada murid untuk belajar dan menggali potensinya sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Mendidik tidak hanya mengajar saja demi untuk mencapai tujuan akademis saja, namun juga harus bisa menumbuhkan budi pekerti pada diri murid. Peran seorang guru tidak hanya menuntun, membimbing, dan memberikan pendidikan kepada murid di dalam kelas, namun harus bisa melibatkan seluruh pihak yang terkait. Guru harus memiliki 5 nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, guna terwujudnya profil pelajar Pancasila pada diri murid. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa tujuan pendidikan tidak lain untuk menuntun murid sesuai dengan kodratnya, demi mencapai kebahagiaan murid yang setinggi-tingginya. Untuk itu, agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka guru harus memiliki nilai-nilai dari guru penggerak, yaitu inovatif, berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Selain itu, peran kita sebagai guru penggerak harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. P yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bahwa selama ini saya belum bisa menjadi guru yang sebenarnya. Mengapa? Karena selama saya mengajar, saya belum benar-benar memahami kodrat murid, di mana saya memperlakukan semua murid dengan perlakuan yang sama tanpa memperhatikan kodrat yang dimiliki oleh setiap murid saya. Selain itu, saya juga masih melakukan pembelajaran yang berorientasi dengan ketercapaian pengetahuan saja, dengan maksud siswa bisa memperoleh nilai yang tinggi dengan tidak memperhatikan proses belajarnya secara utuh. Masih melakukan pembelajaran yang hanya mengejar bagaimana siswa saya mampu menjawab ujian. Dengan belajar modul 1.1 dan 1.2, saya memahami bahwa apa yang saya lakukan selama ini belum sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan belum sepenuhnya bisa menerapkan nilai-nilai yang ada pada seorang guru penggerak. P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa mengajar adalah guru hanya bertugas mentransfer pengetahuan kepada murid, sehingga murid mampu untuk mencapai batas minimum yang harus dicapai olehnya. Selain itu, pembelajaran belum sepenuhnya berorientasi pada murid, sehingga keaktifan murid selama pembelajaran masih kurang nampak. Sekarang, saya berpikir bahwa apa yang sudah saya lakukan selama ini kurang tepat. Dengan mempelajari modul 1.1 dan 1.2, akhirnya saya paham bahwa sebagai guru harus benar-benar
memahami karakteristik dan kebutuhan murid, sehingga bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Banyak perubahan yang harus saya lakukan dalam pembelajaran di dalam kelas agar mampu melakukan pembelajaran sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, serta mampu mewujudkan nilai-nilai dari seorang guru penggerak. P yang keempat adalah perencanaan ke depan atau rencana. Untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, antara lain 1. Melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Melakukan pengembangan kompetensi diri secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, berupaya secara konsisten dalam menerapkan nilai-nilai serta peran dari guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi seorang guru penggerak yang mampu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.